Selamat datang di Komputopedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Nah, kita sudah masuk ke video yang ke-10, video terakhir pada rangkaian praktikum pemrograman 2 di ilmu komputer UGM bersama saya Zikri. Di video yang ke-10 kali ini kita akan bahas tentang advanced sorting. Dan yang akan kita bahas itu hanya satu algoritma sorting, yaitu merge sort. Oke, kita langsung bahas merge sort itu apa, bagaimana caranya, kemudian aplikasinya ke algoritma nanti seperti apa. Di Java tentunya. Nah, merge sort ini adalah sorting ya, kita comparison sorting. Jadi ini saya ceritakan sebentar. Merge sort itu adalah comparison sorting, jadi sorting yang memang mengcompare satu dengan yang lainnya, tapi kita menggunakan divide and conquer, bahasanya seperti itu. Kemudian akhirnya di-combine sendiri. Nah, jadi ini proses merge sort pada sekumpulan data S dengan n elements adalah sebagai berikut. Cara kerjanya ya itu seperti ini. Yang pertama kita nge-divide dengan aturan seperti ini. Jika S has 0 or 1 element, jadi kalau isinya angkanya cuma 0 atau nggak ada angkanya atau hanya ada satu angka, satu elemen gitu ya, itu kita return S immediately. Jadi ya udah, itu pasti sudah ke sort gitu ya. Jadi S itu seperti array-nya. Jadi jika array S itu nggak ada elemennya atau cuma satu, maka jelas itu sudah tersorting, ya, sudah urut ya. Mau diurutkan gimana lagi, itu nggak bisa. Selain itu, jadi minimal S itu sudah punya 2 elemen, kita remove all the elements from S and put them into two sequence, S1 and S2. Jadi kita hapus, kita buka ya, kita buka array S-nya menjadi 2 bagian. 1, 2. Each containing about half of the element. Jadi kira-kira itu masing-masing ada setengahnya. Jadi kalau misalnya genap jelas setengah-setengah ya. Panjang S-nya 4 ya ini 22. Tapi kalau enggak genap atau ganjil ya nanti akan itu S1 berisikan the first n per 2. Jadi kalau 3 itu 3/2 itu 1 setengah kan, n 3/2 nya 1, jadi S1 nya 1, S2 nya 2, kira-kira seperti itu. Nah nanti kita lihat apakah memang benar seperti itu di kodenya. Jadi divide kita bagi 2-2 gitu. Nah kemudian di conquer itu kita recursively, jadi secara rekursif kita mengsort masing-masing S1 dan S2. Jadi gini, ini S kita sortingkan ke merge sort, kemudian dibagi 2. Nah, masing-masing bagian S1 ini itu juga kita masukkan ke merge sort. Jadi nanti dia akan dibagi 2 lagi. Dia akan dibagi 2, bagi 2 lagi, jadi gini. Jadinya S11, S12, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Sampai ini tadi ketika divide-nya tadi itu hanya ada 0 atau 1 element. Nah, jadi akan terus dibagi sama dia hanya menjadi satu elemen saja. Kemudian masuklah dia ke proses yang ketiga, yaitu combine. Ketika kita menggabungkan yang sudah ada satu-satu tadi, kita mau gabungkan, maka digabungnya itu kita by merging the sorted sequence S1 and S2 into a sorted sequence. Jadi kita gabungnya nge-sorting. Nge-sortingnya itu ketika kita menggabungkan tadi, kita bandingkan antara ini dan ini, kan ada 2 ya, ada 2 elemen, mana yang lebih kecil. Kalau lebih kecil kita taruhnya di sebelah kirinya atau kanannya, tergantung dia ascending atau descending. Misalkan ini lebih kecil ya, ini lebih kecil, maka ditaruh di sini.
dia lebih besar maka ditaruh di sini. Kalau misalkan kebalik ya nanti akan dibalik dulu, kemudian baru dikombin jadi 1 terus 2, tidak berdua 2 ini kita sortingkan. Jadi mana apakah dia benar seperti ini atau dia harus seperti ini atau dia nantinya akan seperti ini. Nah, nanti kan kita lihat dari kodenya kira-kira seperti apa. Jadi ada 3 proses utama dari merge sort. Yang pertama adalah divide, kemudian dia conquer. Divide itu membagi, conquer itu menyelesaikan ya bahasanya. Menyelesaikan masalah yang sudah kita bagi tadi. Kemudian kita mengcombine atau menggabungkan lagi. Nah, kemudian kira-kira seperti ini ya merge sort ya. Contohnya kita punya S di sini. S-nya 85, 24, 63, 45, 17, 31, 96, 50. Di yang A ini ya. Kemudian kita divide. Kita bagi 2. Kita dapat S1. S1 di sini. Nah, di sini algoritmanya dia langsung mendivide lagi. Jadi setelah dia di-divide S1 kemudian di-divide lagi, dia dapatnya ini anggaplah S11. Kemudian dia di-divide lagi sampai sini. Sampai dapatnya 85. 85 kemudian 24. 85-nya langsung masuk ya, langsung balik ke sorting. 24 masuk ke sini di-combine, jadinya kita urutkan 2485. Sudah urut kemudian dikembalikan ini seperti di sini ya, karena 85 udah urut langsung balik. Ini 2485 sudah urut langsung balik. Kemudian yang ini S12-nya kita divide. Kemudian ini kita divide 63 balik, 45 masuk, 45 berada di depannya, taruhkan 4 depannya. Kemudian kita combine, jadi kita combine ini komparasinya ini jadinya lebih sedikit daripada kita langsung misalkan bubble sort ya. Dari komparasi itu lebih sedikit, langsung kita comparekan yang depan dengan yang depan, mana yang lebih besar. Oh ternyata karena ini jelas yang 2 yang paling kecil ya, 2 paling kecil pasti di kanannya. Di kanannya 85 dia lebih kecil ya, dia masukkan antara setelah 24. Kemudian digeser ke 63. 63 apakah lebih kecil daripada indeks di setelahnya ini tadi? Ternyata ya. Ya udah kita masukkan. Maka 24, 45, 63, 85. Jadi ketika combine, kita komparasinya itu hanya sedikit. Jadi akan lebih cepat. Begitu selanjutnya, kita masuknya ke S2. S2 sekarang kita kerjakan. Terus ini langsung ke sort langsung ya. Jadi prosesnya ini sama seperti tadi. Ini sudah ke sort, kemudian ini masuk ke atas dan akhirnya ini disortingkan. Jadi sama seperti tadi. Cuman ini prosesnya kita skip ya, tadi kita skip. Kemudian dapat 2 ini S1 dan S2 yang sudah masing-masing tersorting, kemudian kita combine juga. Nah, implementasinya seperti ini. Kayak banyak ini. Sebenarnya tidak harus yang rumit ini ya. Let's see. Jadi ada array DQ, ada comparator, ada Q. Jadi kita menggunakan Q di sini. Implementasinya public class algorithm, public static key, void merge. Jadi ini algoritmanya merge. Q1, Q2 ini S1, S2-nya, kemudian ada QS-nya.
Jadi dari QS kita bagi menjadi QS1 dan QS2. Kemudian kita ada komparatornya juga. Komparator ini berfungsi untuk mengcompare dua hal ya. Ini sebuah kelas. Selama S1 tidak empty dan S2 tidak empty, maka kita ini untuk combine-nya ya. Jadi merge itu adalah combine-nya. Jika kita mengcompare antara S1 dan S2, peak ini ketika di Q kita pernah bahas, itu peak kalau nggak salah melihat yang paling depan ya. Jadi peak itu melihat tanpa harus meremove. Jadi cuma lihat doang. Oh, yang paling depan siapa sih antriannya gitu ya. Kalau misalnya remove, dia kan langsung hilang, langsung maju, ayo maju antrian berikutnya gitu kan. Tapi kalau peak dia hanya ngelihat. Peak kan secara bahasa dia hanya ngintip gitu ya. Jadi cuma melihat yang paling depan siapa. Kita bandingkan kalau misalnya yang lebih kecil daripada 0. Ini kita mengcompare intinya mana yang lebih kecil. Kalau S1-nya lebih kecil, maka kita masukkan ke S, masuk ke tadi ya, ke paling atas itu ketika kita nge-merge, mengcombine, kita ngambil yang S1. Kalau S2-nya yang lebih kecil, maka kita ambil yang S2. Nah, ini di remove di Q, jadi kita masukin satu-satu. Coba ya kita bandingkan. Jadi kayak ini Q-nya S1, ini Q-nya S2. Kita pick yang paling depan 24 dan 17. Mana yang lebih kecil? Ketika lebih kecil 17, maka 17 ini di remove dari Q-nya ini, kemudian masuk sini. Kemudian nah algoritmanya gitu ya. 17 masuk sini. Sekarang kita pick lagi 24 dan 31. Mana yang lebih kecil? 24, maka 24 masuk sini. Kemudian 45 dan 31, mana yang lebih kecil? 31. 45 dan 50, mana yang lebih kecil? 45. 63 dan 50, 50 masuk. 63 dan 96, 63 masuk. 85 dan 96, 85 masuk. Karena S1 sudah habis, maka sisanya di S2 dimasukkan 96. Ini kira-kira kayak gitu algoritmanya. Sini ya. Jadi ketika kalau cuma salah satunya habis, ya udah sisanya dimasukkan. Salah satunya habis, sisanya dimasukkan. Itu untuk combine-nya. Jadi ini sebenarnya merge dan combine itu interchangeable. Jadi itu sebutan yang sama. Kemudian kita ada merge sort-nya. Jadi ini coba kita lihat dia fungsinya apa ya. N sama dengan S size. Jadi kita ambil dulu size-nya. If N kurang dari 2, return. Nah, ini di divide-nya ya. Kalau N-nya kurang dari 2, ya udah selesai. Karena dia sudah ke sort. Kemudian ini Q S1 dan S2. Nah, ini kita bagi ya. Jadi kita bagi S1-nya kita bagi selama S size-nya kurang dari N per 2. Kemudian sisanya kita masukkan ke S2. Kemudian kita panggil merge sort lagi S1 dan S2. Kemudian kita merge. Nah, ini adalah prosesnya conquer. Jadi divide-nya di sini. Nah, ini divide dan conquer kita gabung jadi satu ya. Jadi line 18 sampai line 25 itu adalah proses divide-nya. Dan line 26 dan 27 itu adalah proses conquer-nya. Dan 28 ini adalah memanggil yang di atas, yaitu memanggil proses combine-nya. Jadi divide, conquer, and combine, and merge. Kita merge di sini. Sudah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dia rekursif ya, karena ini memanggil merge sort, di dalamnya memanggil merge sort sendiri. Dia akan stop kalau dia return ini. Yaudah, dia tinggal satu. Dia return. Ini return. Returnnya return dengan S1-nya, S1 S2-nya.
Jadi returnnya Q-nya nanti. Nah ini mainnya ya. Jadi untuk kita cobakan mainnya, kita punya Q, ini S-nya, kita masukkan 51790. Kemudian kita printkan before sorting, maka keluar before sorting. Kemudian untuk Q-nya kita printkan satu-satu, maka dapatnya 51790. Nah, kemudian ini untuk apa compare? Nah, ini komparatornya, jadi kita membuat komparatornya. Ketika compare integer 1 0, kalau lebih kecil dia mereturn main 1, kalau lebih besar dia mereturn 1. Ini komparator tadi ya. Intinya adalah kalau lebih kecil ya kita untuk cari tahu mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Kemudian ini algoritma merge sort-nya kita panggil dengan komparator ini. Inilah cara kita mengcompare. Sebenarnya tanpa ini juga harusnya kita bisa. Aku belum menemukan alasan utamanya kenapa kita harus menggunakan komparator, tapi kalau misalkan kalian tahu silahkan komen. Mungkin memberikan ilmu juga kepada yang penonton yang lainnya mengapa kita harus menggunakan komparator. Secara standarnya sebenarnya bisa kita cobakan ya, tinggal kita cek aja ya mana yang lebih kecil mana yang lebih besar. Mungkin di sini komparator fungsinya bisa jadi itu untuk descending atau ascending. Jadi kalau misalkan komparatornya ini kita balik ya, ini kalau dari ini lebih dari, jadinya sistemnya akan jadi descending. Sementara yang ini adalah ascending karena yang lebih kecil. Jadi ascending itu yang dari kecil ke besar. Nanti hasilnya akan seperti ini 157. Kalau descending ya nanti hasilnya 19751. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk menentukan descending atau ascending nanti di komparatornya, bukan di merge sort-nya. Kemudian algoritma merge sort tadi kita panggil myQ, itu S-nya. Ini ya merge sort myQ, S-nya dengan komparatornya. Komparator ini tadi, kemudian di sistem out println after sorting. Nah, kemudian kita dapatkan, kita printkan kayak gini. 157 90 100. Merge sort ini cukup mudah dipahami. Syaratnya memahami mudah adalah ya kita menggunakan ini tadi rekursif ya. Jadi diperhatikan sekali bahwa kita akan menggunakan rekursif. DQ kira-kira gitu. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau kita ingin, ini kan ascending, jadi dari kecil ke besar. Kalau kita mau descending, nah ini tinggal kita ganti aja di komparatornya. Mau return di sini ganti return 1, di sini ganti main 1 bisa. Di sini diganti lebih dari itu juga bisa. Dia langsung akan berubah menjadi descending nantinya. Jadi silakan dicoba sendiri untuk dilakukan ya. Nah, kita di sini menggunakan Q. Sebenarnya tanpa menggunakan Q ada kemungkinan bisa. Jadi tergantung bagaimana kita pinter-pinternya kita aja ya. Oke, terima kasih kepada penonton semuanya. Ini adalah akhir dari seri praktikum pemrograman 2 di Ilmu Komputer UGM dengan di video 10 kita tentang advanced sorting. Jangan lupa subscribe, like, dan lihat semua videonya. 10-10-nya silahkan dilihat, ditonton. Harapan dari saya itu semoga ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami tentang ilmu komputer. Jadi kita di sini belajar ilmu komputer bersama-sama di Komputopedia. Kalau ada saran-saran, pengen video seperti apa, pengen belajar apa, silahkan komen
di semester depan kemungkinan besar masih akan ada video lagi. Mungkin kita akan mundur sedikit ya. Kita akan bahas tentang algoritma satunya. Jadi kan praktikum pemrograman 1. Nah, itu kemungkinan besar kita akan ke sana, tapi kita lihat semester depan gimana. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe kalau pengen lihat video yang seperti ini juga. Like juga, share juga, silahkan di-share ke teman-temannya agar mereka bisa saling belajar satu sama lain. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.